Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua. Gimana kabar sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini gua mau menceritakan kisah yang berjudul Hotel Hantu Semarang. Jadi teman-teman, di cerita kali ini gua mau menceritakan, jadi gua ini sebagai aku gitu kan. Biasanya menceritakan kisah horor tuh cuma cerita aja. Nah ini gua ceritanya itu mengisahkan kalau yang ada di dalam cerita ini itu aku. Jadi gua ini aku. Oke, jelas teman-teman, udah 3 kali gua ngomong, langsung aja kita ke teror. Hotel Hantu Semarang, 50.000 per malam. Semalaman aku diteror habis-habisan, dengan semua pintu kamar hotelnya terkunci dari luar. Tidak cuma pocong, aku lihat banyak banget makhluk halus, dan sampai saat ini hotel tersebut masih beroperasi. Beroperasi itu dalam arti masih banyak makhluk-makhluk goib di sana. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2020-2021-an. Kalau tidak salah, waktu itu virus corona masih ada, tapi sudah sedikit lebih mereda. Semua tempat wisata, tempat umum, dan hotel-hotel masih sangat sepi, tidak seperti biasanya. Bahkan banyak juga pabrik dan perusahaan yang gulung tikar karena pandemi yang melanda. Dan aku adalah salah satu karyawati pabrik yang ada di Semarang. Jadi ini kisah seorang karyawati pabrik yang ada di Semarang ya. Dan gua menyebutnya aku. Karena omset pabrik tempatku bekerja yang saat itu juga turun dengan sangat signifikan, akhirnya pabrik memutuskan untuk mengurangi karyawannya, dan salah satu yang terkena imbasnya adalah aku. Masih ingat betul, sore itu sekitar pukul 5 pas pulang kerja, aku dengar kabar kalau aku diberhentikan sementara. Karena keputusan pemberhentian yang terkesan mendadak, akhirnya aku kebingungan harus menginap di mes atau pulang saat itu juga. Karena aku ini asli Madiun, Jawa Timur. Sore itu aku memutuskan untuk langsung pulang saja ke Madiun. Karena di Semarang aku tidak punya saudara sama sekali. Ditambah semua teman-temanku yang terkena imbas pengurangan karyawan saat itu, semuanya sudah pada pulang di hari yang sama. Ya niatnya sih pulang besok, tapi karena di Semarang gak ada saudara, ya mau gimana lagi. Dan setelah packing dan segala macam, gak kerasa waktu sudah jam 7 malam. Sudah malam mbak, mending pulang besok saja, ucap salah satu rekan satu mesku. Gak apa-apa mbak, aku mau pulang sekarang saja wes, daripada di mes nggak ada temannya. Lagian aku nggak betah di sini, teman-teman yang lain jadi belagu. Mentang-mentang mereka tidak ikut diberhentikan kayak kita, mereka jadi kayak sosokan, ucapku kesal karena saat itu. Separuh rekan kerjaku yang tidak diberhentikan sikapnya tiba-tiba berubah menjadi tidak mengenakan. Dan akhirnya setelah selesai mengemasi semua barang-barang, aku memutuskan pulang sendirian ke Madiun malam itu juga. Niat awal mau pulang naik motor sendirian. Malam itu tiba-tiba nggak jadi karena selain jarak yang cukup jauh, keadaan waktu itu sudah semakin malam. Waduh, kok sudah malam gini? Kalau aku pulang jam segini, nanti sampai Madiun jam berapa ya? Pikirku dalam hati. Ya realistis saja sih ya, karena aku ini perempuan, pulang dari Semarang ke Madiun malam hari bahaya, apalagi sendirian. Dan gak kehabisan akal, akhirnya aku scroll ponsel coba cari penginapan yang murah di sekitar Semarang. Setelah lihat-lihat ponsel, sebenarnya aku kaget karena saat itu aku lihat harga kamar hotel waktu itu ternyata banyak yang anjlok.
Bahkan kamar hotel dengan harga 100.000 di Semarang saat itu banyak banget. Hotel-hotel yang sebelumnya mahal waktu itu juga pada anjlok. Ya mungkin efek pandemi benar-benar berasa sih ya, apalagi bagi pelaku wisata. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama aku mencari, akhirnya aku dapatlah kamar hotel yang pas sesuai budget dan lokasinya kebetulan tidak jauh dari tempatku waktu itu. Namanya itu Hotel Mawar. Meski agak jauh dari jalan utama, kamar hotelnya cuma dibanderol 50.000 saja per malam. Di foto aplikasinya kamarnya bagus sih, luas, bersih, bangunan hotelnya juga bagus. Tanpa mikir dua kali, aku pesenlah kamar hotel untuk 1 malam via aplikasi. Setelah aku isi formulirnya via ponsel, jalanlah aku menaiki motorku ke hotel itu. Ngikutin Sherlock dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Lokasi hotelnya ini sebenarnya tidak jauh dari pusat kota, tapi memang letaknya agak jauh dari jalan utama. Sebenarnya kalau mau lihat lokasi persisnya gampang kok. Meski hotelnya terkesan sepi dan jauh dari jalan, tapi di depan bangunan hotelnya ada logo yang sama dengan logo aplikasi yang ada di ponselku. Terus tidak jauh dari hotel ada persawahan dan sungai. Kata orang yang tinggal di sekitarnya, hotel ini berdiri sudah lama sekali. Dulu sempat ramai, tapi sejak adanya virus corona, hotel tersebut benar-benar sepi. Bahkan menurut keterangan warga, selama corona sekitar 7 bulan terakhir, hotel itu tidak mendapat satupun tamu. Dan akhirnya setelah mengikuti lokasi sesuai aplikasi, aku pun sampai di depan hotel. Dengan besar harapan aku bisa segera beristirahat. Tapi waktu aku sampai di depan hotel, aku kaget. Soalnya hotelnya jauh banget dari ekspektasi. Bangunannya tua, bentuknya beda dengan yang di foto. Rumput liar di depan hotel tinggi-tinggi, pokoknya berantakan lah. Nah, ketika aku masih otak-atik ponsel untuk memastikan apakah hotel itu sama dengan hotel yang aku pesan malam itu, aku tiba-tiba disamperin oleh bapak-bapak. Tapi sepertinya bapak tersebut adalah bapak satpam hotel itu. "Mbak mau ke Hotel Mawar ya?" ucap satpamnya. "Iya pak, bener ini Hotel Mawar," tanyaku balik. "Oh iya mbak, silakan, jangan berhenti di situ, ayo langsung masuk saja," ucap satpam tersebut memaksaku. Ya karena malam itu aku terkesan sedikit dipaksa, akhirnya aku masuklah ke hotel itu. Lagian aku juga sudah bayar kamarnya. Hotelnya itu beda dengan yang di foto. Kalau di foto bagus, yang kulihat malam itu jelek dan bangunannya sudah tua. Bentuk hotelnya kayak rumah Belanda tua. Ada pintu utama besar dengan beberapa kamarnya ada di bagian belakang bangunan. Seingatku kamarnya sekitar 20-an lah jumlahnya. Nah, disitulah pas aku lagi duduk di ruang utama, aku tiba-tiba dihampiri oleh ibu-ibu parubaya yang mengenakan baju kebaya. Kalau kulihat lagi sih, sepertinya ibu-ibu tersebut resepsionis hotel ini. Dengan langkah kaki santai, ibu-ibu tersebut datang menghampiriku dengan tersenyum pelan ke arahku. "Atas nama Mbak Ningsi ya?" ucap ibu-ibu tersebut. Ya karena aku anggap ibunya sudah tahu kalau aku yang booking via aplikasi, akhirnya aku cuma mengangguk diam sambil wajahku yang tetap cemberut karena masih kecewa dengan bentuk asli hotelnya. Singkat cerita, malam itu aku dimintai KTP dan mengisi formulir pendaftaran. Lalu aku diberi kunci kamar nomor 13. "Ini mbak kuncinya, tetap jaga sopan santun ya, semoga bisa beristirahat dengan tenang," ucap ibu-ibu tersebut sambil sesekali memperhatikanku dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Dan gak banyak omong lagi karena aku masih bete. Akhirnya aku langsung saja pergi ke belakang dengan mulai mencari kamar nomor 13. Halah, banyak omong. Orang hotel jelek gini pantesan sepi. Hanya orang yang kejebak saja yang menginap di sini. Andai saja aku tahu bentuk hotelnya seperti ini, aku nggak bakal mau nginap di sini. Wah, ketipu foto. Keluhku dengan langkah kakiku berjalan mengelilingi setiap bangunan hotel tersebut.
Saat masih berjalan mencari kamar nomor 13, malam itu pandanganku memang teralihkan dengan adanya beberapa bekas sesajen yang terlihat ada di setiap pojokan lantai hotel. Dan tidak hanya sesajen, aku juga sempat melihat adanya beberapa dupa yang terlihat masih menyala di beberapa sudut lantainya. Karena aku tidak mau memikirkan semuanya, aku akhirnya terus berjalan sambil sesekali melihat nomor yang tertera di setiap pintu kamarnya. Dan di saat itulah, belum sampai aku menemukan kamar nomor 13, aku tiba-tiba dikejutkan dengan adanya laki-laki tua yang jika aku tebak, laki-laki tersebut adalah salah satu karyawan hotel. Bisa saya bantu, Mbak? Mau cari kamar nomor berapa? Sapa laki-laki tersebut sopan. Oh, Pak, kamar nomor 13 di mana ya? Ucapku pelan dengan sesekali aku memandangi badan laki-laki tersebut yang terlihat sedikit membungkuk. Kamar nomor 13 ada di lantai 2, Mbak. Mbaknya jalan saja terus ke belakang. Nanti ada tangga, Mbaknya naik. Kamarnya berada di paling ujung, Mbak, dekat gudang-gudang. Terang laki-laki tersebut menjelaskan. Dan dengan tersenyum sopan, aku pun melanjutkan langkahku menuju ke arah lantai 2 hotel tersebut. Sesampainya aku di lantai 2, sebenarnya perasaanku juga sedikit terkejut. Karena selain lantai 2 lebih sepi dari lantai 1, suasana di lantai 2 terkesan lebih gelap dengan lampu teras yang hanya beberapa yang terlihat menyala redup. Hotel ini sepi banget. Efek pandemi memang benar-benar kerasa. Kalau ku tebak, hotel ini sepertinya sudah lama gak dapet tamu. Ucapku dengan langkahku yang mulai melangkah pelan ke arah ujung lantai. Tapi anehnya, ketika aku masih berjalan di lantai 2, pandanganku kembali teralihkan dengan adanya sesajen yang terlihat ada di setiap depan pintu kamarnya. Jika sesajen di lantai 1 terlihat seperti sudah lama, sesajen di lantai 2 terlihat masih sangat baru. Bahkan, jika kulihat dengan lebih teliti lagi, sesajen-sesajen tersebut seperti baru saja diletakkan. Hal itu bisa kulihat dari dupa yang menyala masih sangat tinggi bentuknya. Sesajen ini sepertinya baru dipasang deh. Itu dupanya masih tinggi. Di depan semua pintu kamar memang harus diberi sesajen kayak gini ya, pikirku dalam hati. Dengan pandanganku yang terus saja kuarahkan ke beberapa sesajen yang memang terletak rapi di setiap depan pintu kamar hotel ini. Di situ, karena aku menganggap jika semuanya adalah bagian dari tradisi dan budaya di hotel tersebut. Akhirnya aku pun mencoba bersikap biasa saja dengan langkah kakiku yang terus melangkah ke arah kamar nomor 13 yang waktu itu sudah berada tidak jauh di depan mata. Singkat cerita, setelah ketemu kamarnya, akhirnya aku masuklah di kamar dengan nomor 13 itu. Perlu kalian tahu, kamar nomor 13 waktu itu berada di lantai 2, berada persis di pojokan. Kamar nomor 13 letaknya bersebelahan persis dengan gudang. Dan tanpa memperdulikan semua itu, aku pun akhirnya mulai membuka pintu kamarnya agar aku bisa segera beristirahat. Tapi sayangnya, setelah pintu kamar sudah kubuka, rasa kecewaku kayak nambah lagi sih ya. Karena selain bentuk kamarnya yang beda banget dengan yang ada di foto, di dalam kamar waktu itu pengap banget, nggak ada jendelanya sama sekali. Meski ada kamar mandi di dalamnya, bentuk kamar mandinya kecil banget dengan hanya ada kloset jongkok dan bak mandi yang ukurannya cukup kecil. Airnya sedikit keruh juga sih, benar-benar kayak hotel lama yang nggak dirawat. Karena aku tidak mau terlalu mengeluh dengan semuanya, aku hanya diam sambil mulai berbaring di atas ranjangnya. Akhirnya aku istirahat juga. Wes nggak apa-apa lah hotelnya begini. Lagian memang harganya cuma 50.000, ucapku menenangkan diri. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja. Malam itu sekitar pukul 9 malam, perutku mulai keroncongan. Karena nggak ada makanan sama sekali, akhirnya aku memutuskan untuk pesan makanan online lewat aplikasi hijau. Tapi anehnya, setiap aku selesai memesan, semua driver menolak untuk mengambil pesananku dengan alasan yang bermacam-macam. Karena aku tidak mau memaksa, akhirnya aku pun berusaha mencari driver yang lain yang bersedia mengantar makanan ke hotel tempatku menginap tersebut.
Tapi sayangnya hingga pukul 10 malam aku tidak kunjung mendapatkan river, yang akhirnya perutku yang sebelumnya kelaparan malam itu perlahan mulai hilang. Malam itu sekitar jam 11 malam, lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba aku dengar suara pintu kamar digedor orang dari luar. Karena kaget, aku langsung bangun dari tidurku dan berjalan ke arah pintu kamar sambil teriak. Tapi anehnya bukannya menjawab teriakanku, pintu kamarku malah digedor lagi dengan gedoran yang lebih kencang. Karena pikiran yang tidak enak, karena takut ada orang yang mau berbuat jahat, malam itu aku cuma diam sambil berdiri di balik pintu kamar dengan tidak berani membuka pintunya. Waduh, siapa ya? Kok malam-malam ada yang gedor-gedor pintu? Jangan-jangan orang jahat, pikirku dalam hati dengan aku yang hanya diam sambil berdiri. Bahkan kalau diingat lagi, gedoran pintu itu terjadi cukup lama, sekitar 15 menitan. Suara gedoran yang terdengar berulang-ulang. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian suara gedoran tersebut perlahan mulai menghilang. Dan setelah lama aku tidak mendengar suara gedoran pintu lagi, aku akhirnya memberanikan diri untuk buka pintunya dan melihat keluar kamar. Tapi anehnya, ketika pintuku buka dan aku sudah berjalan di sekitar depan kamarku, waktu itu aku nggak lihat siapapun. Keadaan lantai 2 tetap sepi, nggak ada orang sama sekali. Tapi anehnya, ketika pintuku buka dan aku sudah berjalan di sekitar depan kamarku, waktu itu aku nggak lihat siapapun. Keadaan lantai 2 tetap sepi, nggak ada orang sama sekali. Tapi di situ aku lihat kamar gudang yang ada di sebelahku, pintunya tiba-tiba terlihat terbuka setengah. Kalau ku ingat-ingat, waktu aku pertama datang, tadi pintu gudang tertutup rapat sih. Dan tidak hanya itu, malam itu aku juga lihat di dinding luar kamarku tiba-tiba ada jejak kaki manusia yang terlihat mengecap di dinding dengan jumlah yang cukup banyak. Karena perasaan yang semakin kacau, aku akhirnya kembali masuk ke dalam kamar dengan diiringi suara hujan yang malam itu juga sudah mulai turun dengan sangat kencang. Pukul 12:30 malam, aku kembali terbangun karena aku mendengar suara langkah kaki yang terdengar berjalan di atap atau plafon kamar. Berbeda dengan tikus. Kalau suara langkah tikus biasanya terdengar cepat dan berisik. Langkah kaki di atap kamar hotel waktu itu benar-benar terdengar berirama pelan seperti suara langkah kaki orang. Selain terdengar jelas dan kencang, suara langkah kaki di plafon itu terdengar berputar-putar di dalam kamarku saja. Karena pikiranku yang sudah ketakutan, aku akhirnya hanya diam sambil selimutku mulai kugunakan untuk menutupi seluruh tubuhku. Jam 2 malam. Aku kembali terkejut dengan suara langkah kaki banyak orang yang terdengar melintas. Tidak hanya suara langkah kaki, malam itu aku mendengar juga suara tawa orang yang terdengar beriringan. Suara tersebut terdengar jelas seperti sedang berjalan di lorong hotel, dengan sesekali disertai suara obrolan beberapa orang dewasa. Karena aku pikir ada tamu yang baru datang, perasaanku akhirnya cukup lega dengan aku yang seketika mulai memejamkan mata. Meski hotel ini jelek, ternyata tamunya banyak juga. Tuh sepertinya banyak tamu yang baru datang, ucapku dalam hati. Tapi sayangnya, belum lama aku memejamkan mata, aku kembali terbangun dengan suara keran air kamar mandiku yang terdengar sedang diputar oleh seseorang. Dan tidak sekedar diputar, beberapa saat setelah aku mendengar suara keran diputar, aku benar-benar mendengar suara air mengalir dengan cukup deras. Karena aku kaget, aku pun bergegas pergi ke kamar mandi dengan segera mematikannya dengan perasaan yang sudah kemana-mana. Ya, malam itu setiap 1 jam pasti aku bangun. Entah itu karena suara berisik, suara air mengalir, hingga suara aneh-aneh. Yang jelas tidurku malam itu benar-benar terganggu. Dan saat itulah sekitar pukul 3 malam dini hari, aku yang sebelumnya tertidur lelap dengan posisi tubuh miring ke kiri, dan tidak hanya hembusan nafas, malam itu aku juga mendengar suara dengkuran seperti suara dengkuran orang yang anehnya. Sumber suara dengkuran tersebut seperti berada tepat di belakang tubuhku. Karena aku tidak berani menoleh ke belakang lagi, akhirnya aku hanya diam dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. Waduh, ada apa lagi nih di belakangku? Ayo, bisa yuk. Aku cuma nginap 1 malam saja loh di sini. Please, kuat yuk, kuat. Pikirku dalam hati dengan terus menguatkan diri. Tapi sayangnya beberapa saat setelah itu,
Tiba-tiba aku merasa ada tangan yang meraba bagian pinggulku lalu memutar hingga ke perutku seperti sedang ingin memelukku. Merasakan semua itu, aku seketika terkejut. Aku berteriak sambil seketika menoleh ke belakangku yang ternyata saat itu dengan mata kepalaku sendiri aku melihat adanya sesosok pocong yang sedang ikut berbaring di ranjang bersamaku. Sosok pocong tersebut berbadan besar dengan kain putihnya yang terlihat sudah sangat kusam. Ditambah dia mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Tidak hanya itu, bentuk wajahnya malam itu kulihat sudah sangat hancur dan membusuk. Tidak hanya hitam, warna busuknya sudah kehijau-hijauan. Dan dengan terus mengeluarkan suara dengkuran, pocong tersebut menoleh ke arahku dengan posisi berbaring sambil tidak bergerak sama sekali. Di situ rasa takutku rasanya sudah sampai pada puncaknya. Kakiku rasanya tidak bisa bergerak. Nafasku seperti terhenti sejenak dengan mataku yang melotot seolah masih tidak percaya dengan apa yang sedang kulihat. Singkat cerita, setelah beberapa saat, aku pun akhirnya bisa bergerak dan seketika berlari berteriak meminta pertolongan. Tapi sayangnya, sudah aku berteriak dan berlari ke sana kemari dan berusaha menggedor pintu kamar hotel satu persatu, tidak ada satupun orang yang terlihat keluar. Keadaan hotel waktu itu tetap sepi dengan tidak ada tanda-tanda adanya tamu hotel seperti yang sudah kudengar sebelumnya. Karena perasaanku yang sudah tidak bisa jika harus diceritakan lagi, waktu itu aku seketika berlari ke arah lobi. Hal itu tentu saja wajar kulakukan karena harapanku satu-satunya ya hanya meminta pertolongan kepada resepsionis yang ada di lobi. Tapi anehnya, bukannya bertemu ibu-ibu resepsionis, keadaan lobi hotel malam itu juga sangat sepi dengan posisi pintu utama hotel juga sudah dalam keadaan terkunci dari luar. Waktu itu aku benar-benar seperti dikurung di dalam hotel berhantu. Aku menangis. Aku terus berteriak dengan sesekali aku menggedor dan menendang-nendang pintu hotel dengan sekuat tenaga. Tapi sayangnya sudah sangat lama aku berusaha meminta pertolongan. Tidak ada satupun orang yang datang. Yang terdengar malah suara tawa cekikikan dari kejauhan yang sesekali terdengar menertawakan. Dan tidak berhenti di situ saja. Belum selesai aku kebingungan, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya perempuan yang terlihat berjalan ngesot di area utama hotel tersebut. Selain memiliki rambut yang cukup panjang, perempuan tersebut juga terdengar sedang merintih kesakitan. Karena rasa takut yang sudah tidak lagi bisa kutahan, akhirnya aku pun kembali berlari ke arah lantai 2 yang di situ. Akhirnya aku masuk ke dalam sebuah toilet umum hotel yang saat itu hanya di toilet itulah aku merasa sedikit lebih aman. Yang mau kembali ke kamarku, aku tidak berani karena terakhir kulihat di kamarku ada sosok pocong yang ikut berbaring di ranjang. Di ruang utama hotel aku lihat ada perempuan ngesot. Jadi waktu itu aku benar-benar berdiam diri di dalam toilet karena menurutku disitulah satu-satunya tempat yang cukup aman. Selama di dalam toilet bukannya tenang, malam itu aku malah merasakan semua keanehan. Berapa saat setelahnya, pintu toilet tempat aku bersembunyi terdengar digedor-gedor oleh seseorang dengan gedoran yang sangat kencang. Dan tidak hanya itu, aku juga melihat adanya potongan rambut panjang yang terlihat bercecer di dalam kloset toilet yang seperti sengaja tidak dibersihkan. Meski sudah beberapa kali kusiram potongan rambut tersebut, kembali terlihat ada entah dari mana datangnya. Karena pikiran yang sudah amat ketakutan, aku pun akhirnya hanya pasrah dan terus menangis sembari mulutku yang terus saja berdoa sebisanya. Dan tidak hanya itu, waktu itu aku juga mendengar dan merasakan jika suasana di dalam hotel itu tiba-tiba menjadi sangat ramai. Suara tawa, suara obrolan, dan suara banyak orang yang terdengar riuh ramai di dalam hotelnya. Tapi ketika aku membuka pintu toilet dan keluar dari tempat persembunyianku, keadaan hotel tersebut tiba-tiba sepi, hening, seperti tidak ada pengunjung sama sekali. Dan mulai saat itulah aku beranggapan jika hotel tersebut memang hotel berhantu. Dengan air mataku yang terus saja keluar tidak beraturan, dan puncaknya semua suara gedoran, suara keramaian orang, dan suara langkah kaki yang sebelumnya kudengar tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja, bersamaan dengan suara azan subuh yang sudah mulai terdengar berirama. Saat itu aku akhirnya tenang. Rasa syukur bolak-balik kuucapkan dengan tubuhku yang juga mulai kelelahan karena sudah tidak tidur semalaman. Singkat cerita, waktu itu aku akhirnya ketiduran di dalam toilet. Sekitar pukul 8 pagi, aku terbangun, tentu saja dengan langsung marah-marah kepada semua karyawan hotel.
Di situ aku menggebrak meja dengan sesekali berteriak akan menuntut hotel tersebut karena sudah membahayakan nyawa tamunya. Namun sayangnya karena aku yang tidak bisa memberikan bukti apapun, akhirnya aku malah diancam balik dengan dugaan kasus pencemaran nama baik. Sebenarnya pagi itu aku sempat melirik ke arah semua karyawan hotel yang dimana maksudku ingin mencari laki-laki tua bungkuk yang sebelumnya pernah bertemu denganku. Tapi anehnya, meski semua karyawan hotel sudah berkumpul di situ, aku sama sekali tidak melihat adanya laki-laki tua yang kucari tersebut. Singkat cerita, karena suasana yang terus memanas, aku memutuskan untuk pergi dari hotel tersebut dengan memberi ulasan di aplikasi jika hotel tersebut sangat tidak layak didatangi. Dan sejak saat itulah, aku akhirnya percaya jika setan makhluk halus itu memang benar-benar ada. Sampai cerita ini ditulis, hotel tersebut sepertinya masih ada, namun sudah jarang sekali terlihat ada tamunya. Meski kulihat beberapa kali di aplikasi menawarkan promo-promo menarik, sepertinya hotel tersebut memang sepi peminat. Bahkan setelah kulihat dengan teliti lagi, banyak ulasan dari orang lain yang mengaku pernah mengalami kejadian yang sama seperti kejadian yang aku alami. Sosok pocong berwajah hancur dan sosok perempuan ngesot sepertinya menjadi sosok setan yang paling sering menampakkan dirinya kepada tamu hotel. Dan jika boleh aku menebak, sepertinya ibu-ibu resepsionis dan karyawan di hotel tersebut mengetahui semuanya. Tapi mereka memilih untuk diam agar hotel tempat mereka bekerja tetap laku dan diminati pengunjung. Dan yang menjadi pertanyaanku hingga saat ini adalah siapa sebenarnya sosok laki-laki bungkuk yang sebelumnya ketemui di lantai 1 hotel tersebut. Jika memang dia adalah salah satu karyawan hotel, kenapa di keesokan harinya aku tidak melihatnya ada di antara karyawan yang lain? Terlepas dari itu semua, aku sangat bersyukur karena pada akhirnya aku bisa keluar dari hotel tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Andai saja malam itu aku sampai kenapa-napa, mungkin aku tidak akan pernah bisa membagikan cerita ini kepada kalian. Semoga dengan adanya cerita ini bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Oke teman-teman, segitu aja ceritanya. Mantep banget ceritanya menurut gue, ratingnya 90%. Dari banyaknya cerita yang gue ceritain, kayaknya cerita kali ini yang paling masuk di otak dan pikiran gue. Pokoknya mantep cerita ini. Dan cerita ini diangkat dari kisah nyata. Jadi ini cerita dari salah satu orang yang mengalami kejadian tersebut. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja sekian video dari gue. Mohon maaf ada salah kata, gue akan perbaiki lagi ke depannya dan lebih baik ke depannya. See you, bye-bye. Thank you.